Yang terhormat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP. Yang kami hormati, seluruh wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan yang kami banggakan, seluruh hadirin peserta kuliah umum pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita bersama-sama panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan limpahannya lah, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka kuliah umum yang diadakan oleh Kejaksaan. Kemudian, salawat serta salawat salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus membuka kuliah umum kepada Profesor Dr. Hamzah Halim SH MH MAP. Dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru ketahuan kalau tadi pagi semua sudah sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umurud dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan dan banggakan Ibu Profesor Profesor Dr. Mia Amiati SHMH CMM CSSR yang saat ini diberi amanah sebagai komisaris independen pada PT Bank Mandiri. Beliau punya karir panjang di institusi kejaksaan. Terakhir beliau berkunjung ke sini sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, ya.
nyaris semua pulau barangkali sudah pernah ditempati beliau bertugas, pulau-pulau besar di Indonesia, sehingga pengalaman, saya kira pengetahuan dengan gelar doktor dan guru besar, gelar akademik tertinggi sudah diraih oleh beliau, jabatan di kejaksaan juga bintang 2, dan saya tahu jabatan yang diemban sekarang ini itu minimal yang menduduki itu bintang 3 dan bintang 4 yang saya paham, Ibu Prof. Terima kasih banyak atas waktu, kesempatan, dan kesediaannya berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada keluarga besar Fakultas Hukum Unhas Sivitas Akademika. Tentu ini menjadi momen yang penting bagi kami dan sekaligus momentum yang terbaik bagi mahasiswa kami untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, dan pengalaman Ibu yang begitu banyak saya yakin yang akan sangat berguna bagi pengembangan kapasitas, kompetensi, dan keterampilan anak-anak kami di Fakultas Hukum Unhas. Hadir menyertai beliau ya beberapa petinggi kejaksaan ya. Ini mahasiswa saya kalau lihat-lihat warga kejaksaan masuk di sini semuanya pada bersemangat mau jadi jaksa. Sampai anak saya juga tadinya mau jadi hakim, terakhir balai haluan masuk jadi warga adiaksa gitu. Hadir bersama kita Bapak Kajari Makassar, ya, Kajari Pangkep, Kajari Takalar, dan tadi juga ada Kajari Maros dan seluruh eh, teman-teman dari institusi kejaksaan. Ya, semua tamu kita hari ini sebenarnya bukan berkunjung ke Fakultas Hukum Unhas, tetapi datang ke rumahnya sendiri. Di Fakultas Hukum Unhas ini ada pusat kajian kejaksaan dan itu adalah rumah kejaksaan yang ada di Fakultas Hukum Unhas, dan itu bukti bukan hanya sekedar simbolik tetapi banyak gagasan, banyak pemikiran yang lahir dari situ untuk kemudian menjadi sumbangsi dari Sivitas Akademika Unhas untuk institusi kejaksaan. Sekecil apapun itu, kami berpendapat bahwa Republik ini terlalu besar untuk diurus secara parsial. Harus dengan kebersamaan, maka tidak salahlah pendiri bangsa kita menuliskan di simbol di bawah Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika. Dari keberagaman itulah kita disatukan, kemudian dengan persatuan itulah kita akan memperoleh kemajuan bangsa ini. Insya Allah. Ah, hadir bersama kita juga para wakil dekan. Ini koordinatornya ini wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Bapak Profesor Dr. Maskun. Berdiri dulu. Oh, Maskun. Ini yang selalu sibuk kalau ada tamu kita dan nyaris tiap minggu itu. Bersama kita juga hadir Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati. Ini juga sudah jadi warga Adiaksa, Ibu Prof. Putranya beliau juga sudah jadi jaksa. Ada berapa profesor di sini yang kemudian sudah menjadi warga Adiaksa? Ada Profesor Sukri Akub, ada Profesor Farida, ada Profesor Muhadar, ada Pak Dr. Samsudi Mutar. Jadi nyaris ini apa namanya memang sulit dipisahkan antara Fakultas Hukum Unhas ini dengan institusi kejaksaan. Dari alma mater ini juga saya sampaikan ke Ibu Prof dan rombongan tadi bahwa di atas Ibu Prof di belakang itu diabadikan nama beliau. Dari alma mater ini lahir dua jaksa agung, ya, Bapak Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa, SA, fotonya ada beliau. Kemudian yang kedua Bapak Andi Muhammad Galid gitu. Dan beberapa petinggi di kejaksaan ya baik itu jam maupun di apalagi di level Kajati dan Kajari itu banyak sekali alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan,
Sekali lagi saya katakan ini momentum yang sangat baik ya, sehingga saya berharap ini dimanfaatkan seoptimal mungkin karena orang-orang tua kita dulu mengajarkan kepada kita dalam bahasa yang falsafah itu bahwa di mana-mana timba itu yang pergi mencari sumur. Hari ini sumur ilmu pengetahuan dan pengalaman yang datangi anak-anakku sekalian, maka timbalah sebanyak mungkin pengetahuan, pengalaman yang pernah beliau alami dan pernah beliau jalani. Karena kata orang bijak juga, guru terbaik dan tidak pernah keliru adalah pengalaman. Dan itu tidak pernah bisa diperoleh di bangku kuliah. Berkali-kali para perenang juara dunia, lomba sepeda yang juara dunia, tidak pernah ada yang hanya lahir dari pendidikan di ruangan kelas. Diajar bagaimanapun hebatnya untuk berenang di kelas, begitu diceburkan di laut, pasti tenggelam kalau tidak pernah dilatih di laut atau di kolam. Begitu juga dengan orang yang naik sepeda. Maka pengalaman beliau ini yang saya sangat harapkan dengan pengetahuan yang ada, dengan gelar akademik, dengan jenjang karir yang panjang, saya berharap ini menjadi uh, momentum di mana anak-anakku sekalian mulai dari S1 barangkali bisa menemukan gagasan ide yang bisa dikembangkan menjadi di skripsi, kemudian dari mahasiswa S2, kemudian bisa dikembangkan menjadi tesis, kemudian di level S3 bisa memperoleh ide, gagasan, pemikiran yang kemudian bisa dikembangkan menjadi disertasi yang pada akhirnya nanti itu akan dipublikasikan baik dalam bentuk jurnal maupun dalam bentuk buku sehingga gagasan itu akan memberi dampak bukan hanya di sini, bukan hanya di Indonesia, tetapi secara global kalau dia sudah dipublikasi secara ilmiah. Saya atas nama pimpinan fakultas mewakili Pak Rektor yang pada hari yang sama terjadwal rapat-rapat dengan Majelis Wali Amanah. Kalau di PTNBH itu Ibu Bapak rektor itu takut sama majelis wali amanah karena yang lantik rektor itu majelis wali amanah bukan lagi menteri. Sehingga beliau menitip salam dan mohon maaf lain waktu insya Allah beliau akan hadir bersama kita dan terakhir sebelum saya menutup dan menutup sambutan saya dan menutup buka acara kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan lebih awal permohonan maaf kami mewakili seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Unhas jika sekiranya dalam proses penyelenggaraan kuliah umum ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kami pastikan bahwa itu di luar dari unsur kesengajaan tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kami sebagai manusia biasa. Dan kuliah umum ini sekaligus ingin saya permaklumkan kepada segenap yang hadir masih merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Unhas yang ke-73. Jadi umurnya Fakultas Hukum Unhas ini jauh lebih tua dari umurnya Universitas Hasanuddin. Jadi Fakultas Hukum Unas ini bersama Fakultas Ekonomi dengan Fakultas Kedokteran adalah merupakan kelas jauh dari Universitas Indonesia. Maka rektor pertamanya Unhas dulu ini orang Belanda, termasuk dekan di Fakultas Hukum Unhas. Nah, nanti di tahun 1952 tambah 4, 56 baru kemudian Unhas berdiri. Jadi Unhas harus berterima kasih kepada tiga fakultas ini yang kemudian merintis lahirnya apa namanya Universitas Hasanuddin. Saya kira itu. Terima kasih banyak Ibu Profesor Dr. Mia Amiati. Ya, beliau ini waktu saya minta memberi kuliah umum dalam rangkaian Dies ternyata padat agenda di tempat baru beliau sebagai komisaris sehingga beliau meminta
Saya akan upayakan di lain waktu dan ternyata setelah beliau nanti memberi kuliah umum ini, ada mahasiswa S3 kita yang beliau sudah uji di ujian sidang tertutup, beliau sebentar sidang terbuka, sehingga anakku sekalian yang punya waktu nanti silakan ke ruang promosi doktor. Ya biasanya kalau orang selesai promosi itu ada pesta-pesta makan-makannya gitu. Jadi ada makan siang gratis nanti di lantai 3, mendukung programnya Presiden. Bukan cuma di sekolah tapi di kampus juga kita lakukan itu. Saya kira itu. Terima kasih banyak Ibu Profesor dan anak-anakku sekalian. Sekali lagi mohon dengan sangat memanfaatkan momentum ini dengan baik ya. Dan kepada tim IT saya sudah meminta nanti meskipun selalu kita mengedit kalau ada hal-hal yang kita anggap itu nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak bagus untuk di skip, tetapi rekaman itu nanti kita bisa berikan ke mahasiswa untuk yang berisi materi-materi dan pengalaman yang beliau akan sampaikan. Baik, kepada saya oleh MC diminta membuka acara ini, acara kuliah umum kita pada hari ini. Beliau bicara tentang pengembangan ekosistem dinamis dalam implementasi manajemen talenta untuk meningkatkan perilaku kinerja inovatif dan keberlanjutan di lingkungan kejaksaan menjadi sebuah tema yang sangat aktual dan bukan hanya di lingkungan kejaksaan, manajemen talenta itu yang dibutuhkan. Kalau di hukum administrasi yang kita ajarkan itu mirip-mirip dengan model apa namanya merit system. Ya, ya. Jadi anak-anakku sekalian nanti ini bagaimana sih seharusnya kita bisa masuk dalam ranah itu ya dengan talenta-talenta yang kita miliki yang kemudian akan dicari dan diberi ruang atau posisi yang ada. Saya tidak akan masuk jauh ke substansi karena itu menjadi bahan kuliahnya Ibu Prof Mia. Maka untuk membuka acara kita pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama memohon rahmat, petunjuk, perlindungan dan bimbingan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah dan membawa manfaat dan kemaslahatan bagi peradaban umat manusia. Kita buka kuliah umum kita pada hari ini dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah memberikan sambutan sekaligus telah membuka kuliah umum oleh Profesor Dr. Mia Amiati SHMH CMA CSL selaku Komisaris Independen Bank Mandiri. Melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu sesi kuliah umum yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Mia Amiati SHMH CMA CSL selaku Komisaris Independen Bank Mandiri yang dalam hal ini akan dipandu oleh Bapak Afif Muhni SHMH selaku dosen Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada moderator, dengan ini disilakan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Sebelum saya memulai, izinkan saya memulai dengan pantun Ibu Prof. Bunga mawar, bunga melati, sungguh semerbak harum mewangi. Selamat datang Ibu Mia, Prof Mia Amiati. Selamat datang Prof Mia Amiati, Guru Besar dan Komisaris Bank Mandiri. Yang saya hormati Prof Mia Amiati SHMH CMA, CSSL beserta jajaran. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Profesor Hamzah Halim SHMH MAP beserta jajaran, para guru besar serta peserta kuliah umum yang hadir pada hari ini. Di tengah kita sudah hadir orang yang sangat penting ya. Beliau merupakan penggerak alternatif penyelesaian perkara tindak pidana restoratif justice di Indonesia dan motor terbentuknya rumah restoratif justice di ada sekitar 1.700 di Indonesia. Izin Ibu Prof,
Kemarin saya sudah sempat datang ke Takalar dengan Ibu Kajari, Ibu Tenri Awaru melihat langsung rumah RJ itu dan memang sangat efektif Ibu Prof. Jadi terima kasih sebelumnya berkat jasanya Prof juga. Baik, terkait dengan tema kuliah umum beliau pada hari ini yaitu pengembangan ekosistem dinamis dan implementasi manajemen talenta ya, untuk meningkatkan perilaku kerja inovatif dan keberlanjutan. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari Profesor Dr. Mia Amiati SH, MH, CMA, CSSL, Guru Besar Universitas Erlangga. Beliau lahir 4 Maret 1965 di Kuningan, Jawa Barat, anak ketujuh dari 10 bersaudara. Pendidikan S1 Sastra Indonesia Universitas Pajajaran, S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Jakarta, S2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam Jakarta, dan S3 Universitas Pajajaran dan mendapatkan gelar profesor dari Universitas Erlangga. Jabatan terakhir beliau itu sangat banyak. Salah satunya beliau merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jam Interkejaksaan Agung Republik Indonesia, dan saat ini merupakan Komisaris Independen PT Bank Mandiri Indonesia. Baik, untuk mengefektifkan waktu kepada Profesor Dr. Mia Amiati SH, MH, CMA, CSSL, kami persilahkan Ibu Prof. Tanjung Datuk Bekarang Lokan, Lokan dimasak, digulai kari. Terima kasih atas diberikan, izinkan saya memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP, yang kami hormati dan amat terpelajar Bapak dan Ibu para guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati para wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta yang tentu yang di sini juga ada rekan-rekan kami dari Kejaksaan, Bapak Ibu para Kajari yang dengan jajarannya yang hadir bersama-sama kita semua di ruangan yang luar biasa ini. Dan yang menjadi kebanggaan kita semua, seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik mahasiswa prodi sarjana, magister, dan mahasiswa prodi dokter Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tepuk tangan untuk para mahasiswa dong. Perkenankanlah saya mengawali kuliah umum pada pagi hari ini dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa dalam keadaan sehat bersama-sama hadir di ruangan yang sangat representatif ini dan sangat megah di lingkungan kampus yang menjadi kebanggaan kita semua, Kampus Merdeka Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan yang sangat baik ini izinkan saya mengaturkan terima kasih kepada yang amat terpelajar Profesor Dr. Hamzah Halim SHMH MAP, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah berkenan memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk melaksanakan kuliah umum sebagai suatu kehormatan bagi saya hadir di hadapan semuanya pada saat ini. Dan sesuai saran beliau bahwa materi yang akan disampaikan adalah bagian dari orasi ilmiah pada saat saya dikukuhkan menjadi guru besar di Universitas Airlangga. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan doa dan harapan semoga di yaumil akhir nanti kita semua akan mendapat syafaatnya. Sungguh sangat membanggakan bagi saya menjadi bagian dari Universitas Hasanuddin karena berkat Pak Dekan saya mendapat SK dari Pak Rektor untuk jadi bagian dari Sivitas Akademi dan menjadi dosen luar biasa di Unhas. Di sini tentu saya merasa harus memahami dengan apa yang menjadi semboyan Universitas Hasanuddin, yaitu Unhasku bersatu, Unhasku kuat. Di mana slogan ini tentu para mahasiswa mengetahui dari sejarah yang tercatat bahwa slogan ini diresmikan oleh Rektor Unhas Profesor Dr. Insri Jamaluddin Jompo MSc dalam acara pelantikan dan pengangkatan Sumpah Pejabat Baru pada tahun 2022. Slogan ini menekankan pentingnya persatuan dan
kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan Unhas, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, maupun dalam mencapai keunggulan di tingkat internasional. Unhasku bersatu, Unhasku kuat, bukan hanya sekedar semboyan, tetapi saya berharap semoga menjadi spirit bagi kita semua, khususnya para mahasiswa, untuk bersama-sama memiliki kecerdasan holistik dan paripurna, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Ketiganya memang penting bagi suatu kesatuan kecerdasan, karena ketika kita kehilangan salah satu unsur atau kekurangan kecerdasan, tentu akan memicu ketidakseimbangan. Jadi kami berharap tentu dengan Unhasku bersatu, Unhas kuat ini akan membuat seluruh mahasiswa Unhas menjadi sangat luar biasa, memiliki kecerdasan yang memang harus menjadi pilar pembangunan sumber daya manusia. Tadi beliau Pak Dekan menyampaikan ada tokoh-tokoh penting yang lahir dari kampus ini, tentu ini semua berkat dari kecerdasan yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa di Unhas. Ilmu sumber daya manusia khususnya yang berkaitan dengan manajemen talenta, tadi Pak Dekam menyampaikan untuk ruang lingkup dalam ranah hukum administrasi dipelajari dalam sistem merit. Tentu ini menjadi bagian dari apa yang nanti ketika para mahasiswa akan duduk menjadi, ini maaf kok ada keliru, di skip aja, di skip ya. Jadi di sini tentu ilmu SDM ini tentu akan menjadi suatu hasil yang akan menjadi gagasan ke depan bagaimana adik-adik semua para mahasiswa akan duduk sebagai tokoh, sebagai pimpinan, sebagai yang pegang kendali ketika sudah berkiprah dalam ruang lingkup dinamis di mana masing-masing sudah lulus sebagai sarjana atau melampaui strata 2 ataupun strata 3, tentu punya kepastian bahwa kedudukan adik-adik di sana nanti tentu akan menjadi seseorang yang bakal calon pemimpin dan tentu harus bisa mempunyai upaya bagaimana mempunyai suatu harapan yang bisa memanage talenta-talenta yang ada di ruang lingkup dalam masing-masing kondisinya. Tentu di sini ekosistem dinamis dalam lingkungan yang ada, yang kami bahas di sini berkaitan dengan lingkungan kejaksaan sendiri. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004, bahwa kita semua di seluruh instansi manapun, di seluruh sekolah manapun, di seluruh universitas manapun, semua punya acuan yang sama, ada RPJPN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, di mana visi Indonesia Emas 2045 adalah pandangan mahasiswa Indonesia mengenai keadaan bangsa Indonesia yang diinginkan setelah 100 tahun merdeka. Jadi mau dibawa kemana seluruh mahasiswa, seluruh program-program pendidikan di ruang lingkup universitas yang ada di Indonesia tentu harus terkait dengan RPJPN yang sudah diresmikan di sini. Tentu bagaimana kita bisa melihat ada 8 faktor atau ada 8 unsur yang berkaitan dengan agenda pembangunan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional tersebut. Yang pertama adalah mewujudkan transformasi sosial. Kemudian yang kedua mewujudkan transformasi ekonomi. Yang ketiga mewujudkan transformasi tata kelola. Yang keempat memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan nasional. Yang kelima memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi. Kemudian yang keenam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Yang ketujuh mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan yang kedelapan mewujudkan kesinambungan pembangunan. Nah, di sini adik-adik saya lihat dari mulai masuk tadi semuanya sudah mengacu pada era Sustainable Development Goals. Jadi SDGs di sini betul-betul sudah diterapkan. Fakultas Hukum yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Fakultas Hukum. Di sini kita melihat bahwa setiap perubahan dinamis dalam lingkungan yang betul harus mengurus organisasi di sektor publik maupun di lingkungan ruang lingkup mahasiswa di sini harus beradaptasi dengan tujuan global yang sudah diresmikan oleh United Nations, di mana dari 17 sektor ini tentu harus bisa diterapkan di seluruh ruang lingkup yang ada di lingkungan kampus kita di sini. Jadi artinya bahwa semua tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi mengejar bagaimana dampak sosial dan lingkungan bisa diatasi dengan baik. Jadi semua program yang ada
tidak hanya karena kampus kita ada kampus Merdeka, di mana nanti semua mahasiswa punya kesempatan untuk bisa mengembangkan diri jauh lebih besar lagi, berbeda dengan kami zaman kuliah dulu. Saya masuk kuliah mulai tahun 87, 83, maaf, 83, lulus SMA. Di situ betul-betul harus duduk manis mendengarkan kuliah dan tidak ada kesempatan apapun berkembang seperti saat ini. Jadi alhamdulillah Allah menganugerahkan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia generasi sekarang yang sudah semakin meningkat bagaimana semua aspek bisa mendukung terhadap perkembangan dari tujuan global di sini. Jadi adik-adik, para mahasiswa tentu harus bisa memahami apa sih SDGs itu? Karena semua kaitan dengan aspek kehidupan ketika kita sudah betul-betul menjadi bagian dari United Nations ini, tentu harus bisa meratifikasi, mengundangkannya dalam bentuk yang tatanan yang harus kita patuhi, kemudian juga diterapkan bagaimana seluruh aspek kehidupan dari RPJMN yang sudah diterapkan oleh pemerintah, sudah dikasih oleh pemerintah ini berkaitan dengan tujuan global dari ke-17 yang ada dalam One Group SDGs tersebut. Dinamika perubahan lingkungan organisasi membawa dampak sosial dan lingkungan menjadi perhatian agar tetap relevan dan kompetitif di lingkungan di seluruh pasar global. Perubahan lingkungan dinamis ini adalah kondisi di mana organisasi termasuk di kampus akan menghadapi perubahan yang cepat dan terus-menerus. Jadi perubahan lingkungan sangat dinamis ini tentu sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, mempengaruhi operasi dan strategi bisnisnya. Untuk lingkungan kampus tentu bagaimana ketika para mahasiswa dididik dengan upaya dengan sarana teknologi yang maju, kemudian bagaimana menggunakannya dengan baik ketika adik-adik mengetahui bahwa ada beberapa perangkat yang betul-betul menjadi mempermudah sarana untuk bisa belajar, tetapi harus hati-hati juga karena ada aturan hukum yang menjadi hukum positif di Indonesia. Ketika satu sentuhan jari saja membuat sesuatu yang berakibat hukum, itu tentu akan menjadi masalah. Mungkin saya sarankan di sini, mari kita gunakan media sosial dengan bijak. Artinya gunakan sebaik mungkin, jangan sampai berakibat hukum. Karena semua pasal-pasal aturan-aturan dalam ruang lingkup Undang-Undang ITE sudah diatur dengan jelas. Ketika kita membuat status di WhatsApp misalnya, itu kan handphone kita sendiri. Status kita buat sendiri. Tetapi ketika ada masalah yang terkait dengan kepentingan orang lain, misalnya ada bagian dari masyarakat atau bagian dari kelompok atau bagian dari seorang yang merasa terusik dengan status yang kita buat, itu sudah memenuhi unsur, ada unsur tindak pidana yang memenuhi unsur undang-undang ITE tersebut. Jadi mari kita kembali gunakan sarana sosial yang ada dalam medsos tersebut dengan sebijak mungkin, searif mungkin. Jangan sampai dengan satu sentuhan jari bisa berakibat hukum bagi kita semua. Dan ini jelas sudah aturannya sudah ada dan tentu yang kami melaksanakan kegiatan sebagai penegak hukum, proses penuntutan perkara tentu sudah dilaksanakan ketika kami menerima limpahan perkara dari penyidik. Dan untuk di proses kejaksaan nanti adik-adik melihat kakak-kakak di sini yang pakai seragam kejaksaan, kami selaku aparat penegak hukum tugas utama dan melaksanakan kegiatan penuntutan, di mana ketika masyarakat atau warga ataupun penyidik menemukan peristiwa pidana, kemudian melakukan kegiatan penyidikan, maka akan terbitkan surat perintah dimulainya penyidikan. SPDP akan dikirim ke kejaksaan, kemudian kejaksaan akan menerbitkan surat perintah penunjukan jaksa untuk melaksanakan kegiatan penelitian terhadap berkas perkara dengan penelitian P16. Di situ tentu tugas jaksa cukup berat karena ketika penyidik sudah mengirimkan berkas perkara, jaksa harus bisa meneliti apakah semua peristiwa pidana yang tertuangkan dalam berkas tersebut sudah memenuhi unsur secara formil atau material. Ketika memang sudah memenuhi unsur secara formil dan material, maka jaksa akan memberikan sikap menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap dan penyidik bisa menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan dengan istilah tahap 2. Namun ketika jaksa penuntut umum meneliti berkas perkara masih menemukan
ini belum terpenuhi unsur secara formil dan material, dari deliknya juga, dari secara material perbuatannya tidak bisa digambarkan yang memenuhi unsur secara formil yang mendukungnya, maka kewajiban jaksa adalah memberikan petunjuk kepada penyidik agar melengkapi berkas perkara. Di sini aturan main dari ketentuan KUHP, kami punya kewenangan mengembalikan berkas perkara, dan kewajiban dari penyidik adalah melaksanakan kegiatan melengkapi berkas perkara. Singkat cerita, ketika memang sudah dilengkapi, sudah sesuai dengan apa yang diberikan petunjuk oleh jaksa penuntut umum, maka jaksa akan menyatakan bahwa berkas sudah lengkap, diterbitkanlah P21. Kemudian kewajiban jaksa menyerahkan berkas perkara ke pengadilan dengan disertai surat dakwaan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan di tahap pengadilan. Jadi kenapa adik-adik mungkin pernah mendengar kok jaksa nggak menerima perkara, bukan begitu harfiahnya, bukan menerima perkara, tapi bukan menerima perkara, namun kewajiban kami agar suatu peristiwa pidana bisa dibuktikan di pengadilan tentu cukup berat. Jaksa melaksanakan kegiatan pembuktian dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di pengadilan, memenuhi unsur atau tidak sesuai dengan surat dakwaan yang kami dakwakan di pengadilan. Jadi tidak ada istilah bolak-balik perkara, namun hanya ada satu kepastian hukum bahwa suatu peristiwa pidana bisa dipidana ketika memang sudah ada unsur aturan hukum yang menjadi payung hukumnya. Masih ingat pasal berapa itu? Pasal 1 ya. Dalam KUHP disebutkan bahwa tidak ada suatu pidana yang perbuatan yang bisa dipidana ketika belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Jadi seperti itulah bagaimana gambaran kami selaku jaksa penuntut umum untuk melaksanakan kegiatan proses penuntutan dalam ranah ruang lingkup tindak pidana umum. Berbeda hanya ketika kami melaksanakan kegiatan penanganan perkara dalam ruang lingkup ranah tindak pidana korupsi, di mana kami selaku jaksa di lingkungan kejaksaan memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penyidikan, diawali dengan adanya kegiatan, adanya indikasi dugaan perbuatan yang melawan hukum mengenai unsur tindak pidana korupsi, lakukan kegiatan melaksanakan kegiatan penyelidikan. Kemudian ketika kita menemukan dua alat bukti yang cukup, maka akan dilakukan kegiatan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dan jaksa disitulah kemudian melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan penyidikan di ranah tindak pidana korupsi. Pada saat proses penyidikan, tentu kami punya kewenangan untuk bisa melaksanakan kegiatan upaya paksa. Saya 36 tahun mengabdi di kejaksaan dan terakhir jadi Kajati di Jawa Timur, memiliki 39 kepala kejaksaan negeri dan kebetulan sangat beragam dengan segala kearifan lokal, segala budaya ataupun kebiasaan dari masyarakat setempat. Tentu kita harus memiliki bagaimana undang-undang bisa ditegakkan dengan secara adil. Artinya hukum ini tidak hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tapi betul-betul secara humanis bisa diterapkan oleh seluruh jaksa di lingkungan kami saat itu di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Kemudian kami juga menerapkan bagaimana untuk bisa menerapkan bahwa keadilan itu betul-betul ada, artinya semua masyarakat yang saat itu masih belum tersentuh oleh rasa keadilan atau masih tercederai oleh rasa keadilan, maka pimpinan kami di Kejaksaan Agung, Bapak Jaksa Agung, menerbitkan peraturan Jaksa Agung nomor 20, kemudian Perjanjian nomor 18 terkait dengan penghentian penuntutan berkaitan dengan restoratif justice. RJ ini bisa diterapkan untuk ranah pidana umum dan juga untuk mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dengan peraturan pedoman nomor 18 tahun 2021. Jadi artinya bahwa bagaimana untuk bisa mengupayakan hukum itu ada, dan jaksa selaku yang mewakili negara sebagai aparat milik pemerintah untuk bisa bertindak memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Nanti akan kita lihat bagaimana tayangan videonya ketika kami menerapkan restoratif justice. Jadi secara singkat kalau mengikuti dari
orasi IMF cukup panjang, kami penggah-penggah, artinya bahwa ketika kami selaku pimpinan lingkungan kejaksaan untuk bisa menerapkan manajemen yang terbaik, bagaimana mengelola semua kemampuan dari seluruh jajarannya, kemudian melaksanakan kegiatan, tindakan-tindakan yang betul-betul bisa mempengaruhi lingkungan dinamis yang ada di kejaksaan, tentu kita bisa menerapkannya sesuai dengan aturan. Dan di sini ada beberapa teori yang bisa kami sampaikan, nanti adik-adik bisa baca atau bisa lihat dari yang ada di sini yang kami tayangkan. Artinya bahwa ada beberapa teori yang menyatakan di sini kita bisa memberikan bagaimana faktor-faktor eksternal juga sangat mempengaruhi terhadap ruang lingkup dinamis yang ada di lingkungan satuan kerja, termasuk di lingkungan kejaksaan. Teori kapabilitas dinamis yang jelas diberikan oleh beberapa tokoh yang sudah ada, di mana di sini untuk merasakan peluang dan ancaman memanfaatkan sumber yang ada, kemudian agar tetap relevan dan menghadapi perubahan. Komponen utama dari kapasitas dinamis ini terdiri dari yang pertama adalah sensing. Sensing ini adalah kemampuan organisasi untuk mendeteksi peluang dan ancaman baru di lingkungan eksternal, termasuk analisis pasar, identifikasi tren, dan evaluasi risiko. Jadi ketika teman-teman para jaksa melaksanakan kegiatan tupoksi kejaksaan di masing-masing bidangnya, ada bidang pembinaan, bidang intelijen, bidang datun, bidang bidum, bidang visus, bidang pengawasan, dan bidang pidana militer, tentu semua harus punya acuan bagaimana melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lingkungannya. Akan dituangkan dan pengajuan anggarannya, kemudian bagaimana bisa meminimalisir pengaruh eksternal, dan yang terpenting adalah bisa memitigasi resiko ketika ada hambatan. Jadi early warning detection ini diperlukan oleh kejaksaan ketika ada ancaman, hambatan, tantangan, atau gangguan, sehingga target operasi yang akan dilaksanakan bisa dicapai sesuai dengan sasaran. Kemudian ketika ada masalah, tentu kita harus mampu memitigasi resiko yang ada. Bagaimana hal itu demikian sehingga kejaksaan bisa tetap tegak berdiri meskipun eh, langit akan runtuh, hukum tetap bisa tegak berdiri. Itu moto kami di Jawa Timur saat itu ketika semua berupaya bagaimana mungkin adik-adik bisa mengetahui dengan paling banyak ke jari se-Jawa Timur dengan beban kerja yang paling banyak, yang cukup banyak, sampai kami punya istilah kami di Jawa Timur ini batuk dompetnya sampai ke pusat. Artinya begitu banyak yang harus kita upayakan untuk bisa mengatasi, memitigasi setiap resiko yang bisa kita miliki, kita hadapi ketika kita melaksanakan tugas dalam melaksanakan penegakan hukum. Yang penting, yang pertama sekali adalah adik-adik harus ingat ketika nanti duduk sebagai bagian dari pemerintahan atau yang memiliki perusahaannya sendiri adalah jangan pernah ada kepentingan. Artinya betul-betul harus lillahi ta'ala bagaimana kita bekerja. Kita yakini bahwa Gusti Allah boten sare kalau menurut orang Jawa, Tuhan itu tidak pernah tidur. Dan saya selalu menekankan pada semua anggota saya atau jajaran saya bahwa itu semua kita lakukan bahwa sepanjang kita melaksanakan kegiatan dalam kinerja kita sebagai ibadah tentu akan bernilai sangat baik. Semua agama mengajarkan hal yang sama. Setiap kita melangkah kebaikan pasti 10 langkah Allah akan mendekat pada kita. Jadi saya selalu menekankan pada semua teman-teman, alhamdulillah selama saya memimpin Jawa Timur prestasinya sangat luar biasa. Teman-teman berkinerja menjadi peringkat satu di setiap bidang, di setiap kegiatan, karena punya rasa yang pertama adalah ada sense of belonging, ada rasa memiliki terhadap institusi. Bagaimana setiap dinamika yang ada, setiap pengaruh lingkungan global atau ekstern atau intern sekalipun yang ada akan diupayakan untuk dicerna sebaik mungkin sehingga betul-betul bisa merasa saling memiliki. Artinya ketika adik-adik dalam ruang lingkup kuliah, mungkin ada perangkatan, ada yang berkelas, upayakan bagaimana kita memiliki rasa saling memiliki untuk kebaikan tentunya, untuk hal yang positif, yang konstruktif, yang bisa membangun, bisa melahirkan generasi angkatan-angkatan yang lebih baik lagi. Jadi ketika ada yang bagian dari teman kita sudah lulus duluan, sudah mendapat peringkat yang sangat cepat, yudisiumnya luar biasa, bagaimana kita bisa mengikuti langkahnya, jangan sampai malah menjadi hal yang
menimbulkan gap di antara kita itu menjadi pendorong ya, artinya bagaimana ada setiap peluang akan menjadi kesempatan menjadi pendorong sehingga semua bisa merasakan yang terbaik. Jadi terus kembali lagi ada sense of belonging. Kemudian tadi seperti dari slogan Unhas ya, Unhas itu akan kuat kalau karena kita memiliki rasa kebersamaan. Artinya mari kita kembangkan yang demikian yang sudah digagas oleh pendahulu-pendahulu kita. Kemudian kita juga bisa melihat ada seizing. Seizing ini kemampuan untuk mengambil keuntungan dari peluang yang teridentifikasi melalui inovasi, pengembangan produk, ataupun perbaikan proses internal. Jadi di sini adik-adik harus punya upaya bagaimana mengambil kesempatan yang menguntungkan untuk kegiatan dan lingkup pembelajaran. Tadi Pak Dekan menyampaikan pada kami bagaimana mahasiswa Unhas yang hebat ini bisa mengelola kantin dengan secara mandiri, jadi entrepreneur muda. Ini sesuatu yang luar biasa yang tentu bisa ditiru oleh kampus lain. Ketika diberikan kesempatan tentu kita ambil peluang itu untuk dilaksanakan sebaik mungkin. Kemudian reconfiguring, kemampuan untuk terus-menerus mengubah, mengintegrasikan dan merestitusi aset perusahaan ataupun di lingkungan dinamis kampus guna merelevansi yang ada perubahan. Jadi ketika adik-adik merasakan mungkin dengan bantuan teknologi melihat ada perkembangan baru di dunia pendidikan, bisa diusulkan kepada masing-masing fakultasnya melalui padekannya atau apa yang setidaknya bisa menjadi upaya untuk bisa mendorong kemampuan dari fakultas untuk terus-menerus mengubah dan mengintegrasikan setiap perubahan yang ada untuk hal yang sifatnya betul-betul dinamis yang bisa membangun kampus menjadi lebih baik. Teori kemudahan dinamis ini mengakomodir perubahan yang unpredictable. Artinya contoh ketika kita melaksanakan kegiatan pada saat di tengah COVID ya, adik-adik melaksanakan kegiatan secara daring, secara online. Kami juga sama persidangan di pengadilan dilaksanakan dengan online itu saat itu. Jadi betul-betul kita mematuhi aturan pemerintah karena tidak boleh ada eh, yang sifatnya melawan kebijakan pemerintah ketika semua ada pembatasan dan ruang lingkup kegiatan tentu kita ikuti aturan itu dan tentu di sini menjadi lebih fleksibel karena semua diterapkan dengan kecanggihan teknologi. Di samping itu teori aktivitas juga mensyaratkan kelincahan organisasi. Artinya tadi ketika ada hal-hal yang baru tentu senat mahasiswa ataupun BEM-nya mahasiswa punya kapasitas untuk bisa memberikan dorongan kepada fakultas sesuatu yang baik tentu bisa diupayakan menjadi hal yang mendukung inovasi dan pembelajaran bagi ruang lingkup di lingkungan Fakultas Hukum. Produktivitas tenaga kerja di sini tentu kalau dikaitkan dengan mahasiswa adalah bagaimana semua adik-adik bekerja dengan baik dalam arti menjadi melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar, sebagai mahasiswa untuk bisa melaksanakan kegiatan. Berbeda halnya dengan ruang lingkup dalam dunia usaha. Ada ILO ya yang menjadi aturan hukumnya, bagaimana aturan tersebut harus dilaksanakan untuk sistem pendidikan Indonesia belum secara efektif bisa mempersiapkan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Ini menurut pendapat dari World Economic Forum tahun 2022. Jadi di Unhas tentu tidak akan melakukan demikian karena saya melihat sendiri bagaimana perkembangannya ya lingkungan dinamis dari Unhas ini yang bisa mempersiapkan mahasiswa menjadi entrepreneur muda, kemudian dan prakteknya juga beberapa kegiatan yang memang dilaksanakan untuk bisa memenuhi apa yang diterbitkan oleh UNDP terkait dengan eh, HDI, artinya berdina Human Development Index yang ada yang akan membantu. Tentu dari Unhas ini diharapkan akan terlahir tokoh-tokoh penting yang bisa menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi posisi dalam ruang lingkup yang ada di Indonesia saat ini, terutama di bidang teknologi dan inovasi. Inovasi bukan hanya tersangkut pada masalah teknis saja, adik-adik, tapi juga dengan ilmu-ilmu sains seperti ilmu hukum, temuan-temuan, kemudian bagaimana adik-adik bisa melaksanakan menerobos aturan-aturan yang memang ketika memang sudah tidak layak diterapkan, bisa mengusulkan dari kampus ini bisa lahir beberapa usulan, tidak hanya sekedar melakukan upaya untuk menggugat ke MK, tapi memberikan masukan-masukan ke
Dewan Perwakilan Rakyat setempat, kemudian bisa lebih tinggi lagi ke DPR RI dari tokoh-tokoh mahasiswa yang ada di lingkungan UNHAS sehingga betul-betul bisa melahirkan lingkungan kapasitas dinamis yang bisa diharapkan sesuai dengan apa yang ada dalam teorinya. Kemudian di bidang sifat teknologis juga mungkin saya juga mengapresiasi di sini karena Unhas sudah betul-betul dalam revolusi industrinya diterapkan tidak hanya di lingkungan dinamis yang ada di Unhas di Fakultas Hukum tetapi tentu di lingkungan lainnya yang ada. Kemudian kita bisa melihat juga bagaimana posisi dari sumber daya mahasiswa yang ada di lingkungan Unhas dengan eh, jumlah guru besar yang terbanyak di Indonesia untuk tepuk tangan dulu untuk Unhas karena dibandingkan dengan seluruh universitas yang ada di Indonesia yang terbanyak adalah di Unhas. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana kaitannya dengan kami di Kejaksaan. Di sini punya kajian kejaksaan, pusat kajian kejaksaan, karena kalau kita melihat dalam pilar hukum di Indonesia, kejaksaan ini memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Artinya di mana di lingkungan dinamis kejaksaan juga menghadapi berbagai tantangan, berbagai ancaman, berbagai gejolak yang bisa dilaksanakan. Tentu di sini kita bisa melaksanakan kegiatan yang saya kritisi pada saat saya mengajukan orasi ilmiah adalah yang pertama kurangnya kompetensi, kemudian yang kedua kurangnya pengembangan kapasitas, yang ketiga kurangnya pengembangan karir, dan yang keempat isu integritas. Nah, dengan adanya pusat kajian kejaksaan di Unhas, tentu kami bisa berharap bahwa menjadi masukan-masukan bagi pimpinan di kejaksaan sehingga ketika kita dianggap kurang kompetensi, tentu harus disekolahkan di Unhas karena bagaimana kualifikasi dari kualitas mahasiswa Unhas ini yang sudah terjamin, bagaimana lulusan-lulusan kami di lingkungan kejaksaan juga sekolah di Unhas ini menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan jadi bagaimana pimpinan bisa menilai dan teman-teman yang belum sekolah mohon segera didaftarkan seluruh jajarannya. Kesempatan ini tidak datang dua kali, mumpung masih tugas di Makassar, ayo kita sekolah. Kesempatan bertemu Pak Dekan, ketemu seluruh wakil dekan dan seluruh jajaran akademisi yang luar biasa tentu menjadi hal yang belum tentu bisa didapatkan di kejaksaan tinggi yang lain. Jadi ini sangat sesuatu yang sangat beruntung menurut saya, setahu yang susah sekali untuk bisa menjangkau ke sini, tetapi begitu kita bisa menjadi bagian dari UNAS ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa kepercayaan di oleh masyarakat di sini tentu alhamdulillah adik-adik semua kejaksaan saat ini memberikan kepercayaan. Tentu nanti akan ada yang bertanya kenapa sih perlu tentara? Nah, ini perlu saya ceritakan. Selama saya menjadi jaksa, ketika kami melaksanakan kegiatan upaya paksa dan rangka kegiatan penyidikan sesuai dengan KUHP misalnya melakukan kegiatan penggeledahan. Kami selalu melakukan kegiatan penggeledahan dengan perlu dikawal oleh eh, aparat keamanan karena harus mengamankan dokumen yang kami geledah, kemudian mengamankan personil yang dilaksanakan untuk melaksanakan kegiatan penggeledahan tersebut. Tugas aparat keamanan tersebut hanya menjaga keamanan, tidak masuk ke dalam ranah tupoksi kegiatan penggeledahan. Jadi keliru kalau ada yang berkata nanti kejaksaan digugat di pra-peradilan kan karena menggeledah membawa tentara. Tidak demikian, tetapi justru hanya mengawal secara fisik kegiatannya ini karena kejadiannya memang seperti itu. Banyak hambatan terutama ketika ada penolakan dari satuan kerja yang akan kita geledah. Kemudian ada juga oknum ya termasuk PT-PT demo yang mengganggu, yang mengerahkan masanya untuk melawan ketika kita melaksanakan kegiatan penggeledahan. Saat ini tuh kami selalu melaksanakan kegiatan di Jawa Timur dengan silent operation. Artinya kami tidak mengganggu satuan kerja yang kami geledah. Mereka tetap bekerja, kita geledah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan KUHP, dijaga oleh perawat keamanan dari garnisun lebih seringnya pada saat itu tidak mendatangkan kehebohan dengan mengundang media. Semuanya sesuai dengan aturan. Bahkan sampai jam 2 malam pernah kami lakukan dan besoknya baru kami rilis, kami publish dengan mengundang media bahwa tim Kejaksaan Tinggi dari Jawa Timur sudah melaksanakan kegiatan penggeledahan dan rangka upaya paksa dan menemukan bukti yang lebih cukup untuk menguatkan kegiatan penyidikan. Jadi
secara santun kami tetap berkomunikasi dengan media, secara santun juga melaksanakan kegiatan upaya paksa tersebut dengan satgas setempat karena itu tetap bisa kita jaga. Artinya kondisinya betul-betul yang bisa kita jaga seperti itu sehingga masyarakat merasa hukum itu ada kepastian hukum, tidak hanya sekedar ugal-ugalan atau show of force, tapi kami berupaya bagaimana dengan santun melaksanakan kegiatan penegakan hukum dan juga secara humanis bisa kami terapkan untuk bisa melaksanakan kegiatan penanganan hukum tersebut. Secara humanis bisa adik-adik lihat nanti ada itunya, ada videonya. Ketika kami melaksanakan kegiatan penegakan hukum, ini diriwayatkan di sini, mungkin bisa ditayangkan, Pak? Langsung. Terus. Ya. Terus ayah pasti boleh kok nak. Ayah saya gantel. Nurul Huda, seorang pengamen yang terus membantu temannya. Namun, kebaikannya justru menjadi petaka. Pada Maret 2024, korban Aulia Nur meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dari Nurul Huda dan memberikan sepeda motornya sebagai jaminan. Saat Nurul Huda membutuhkan uang untuk sekolah anaknya, korban belum juga mengembalikan pinjamannya. Terpaksa, Nurul Huda meminjam uang dari saudara Sugi dengan menggadaikan sepeda motor milik korban, namun saudara Sugi kabur membawa motor itu. Sebagai tersangka atas nama Nurul Huda, saya meminta maaf kepada Aulia. Saya melakukan ini karena kebutuhan sekolahkan anak saya. Tapi sisisakan uangnya buat daftarkan sekolah Dada. Nama saya Aulia. Saya sudah memaafkan Mas Nurulida. Semoga menjadi pembelajaran dan tidak mengulangi lagi. Untuk kesehariannya Mas Nurul Huda ini bermasyarakat baik. Dengan kejadian ini Mas Huda sudah menerima hukumannya dan keluar, dan masyarakat alhamdulillah menerima dengan sangat baik. Terakhir satu perkara penggelapan yang menjadi ketentuan pasal 37 KUHP dan juga kejaksaan keterangannya berat pada prinsipnya dari 11 perkara tersebut dapat kami terima dinyatakan untuk dihentikan penuntutannya. Alhamdulillah Pak, saya sudah komunikasi ke PT Pelindo, jadi nanti anak Bapak mendapat beasiswa bantuan dari Pelindo. Sejalan dengan amanat Jaksa Agung, Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melakukan kegiatan restoratif justice yang humanis dan berupaya mencari solusi bagi keluarga Nurul Huda dengan dukungan dana pendidikan bersama Pelindo PT Terminal Teluk Lamo. Program restoratif justice yang digalakan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menunjukkan kehadiran kejaksaan di tengah-tengah masyarakat melalui program CSR kami yang prinsipnya juga sama untuk bagaimana bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kecamatan Des mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, memberikan manfaat dan memberikan kesempatan kepada warga kami untuk bisa melanjutkan masa depan yang lebih cerah. Saya guru TK dari anak Rajab Sufitar yang bersekolah di sini mulai dari PAUD sampai TK. Dan kemarin sempat ada tunggakan, tapi semenjak ada bantuan dari dana beasiswa Pelindo itu, alhamdulillah tunggakannya sudah terpenuhi dan terbayarkan lunas. Ini memang tidak ada di dalam buku, namun Bapak Jaksa Agung telah menyiapkan seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia agar menggunakan hati nurani di dalam penegakan hukum. Assalamualaikum. Awak tulis dulu nanti. Ada enam ya kesalahan. Oh, memang pengen apa? Dari tayangan tadi bisa kita lihat bahwa penerapan restoratif justice di kejaksaan itu adalah suatu upaya bagaimana mengembalikan kembali keadaan pada keadaan semula. Ketika dari awal tidak ada masalah, di mana di sini suatu perbuatan yang baik belum tentu berakibat baik ya. Seorang pengamen meminjamkan uang 1 juta rupiah kepada temannya yang sama-sama juga sebagai orang di jalanan karena dia melihat dia lebih membutuhkan uang tersebut. Kemudian pengamen temannya itu memberikan jaminan 1 unit motor. Setelah ditunggu-tunggu teman itu menghilang, tapi anaknya ini harus sekolah. Kemudian sudah tunggakan 3 bulan tidak bayar sekolah, tidak
diancam untuk dikeluarkan, akhirnya dia dengan terpaksa meminjam lagi kepada saudaranya dengan menggadaikan motor yang dari orang pertama. Dia dianggap sebagai pelaksana kegiatan penadahan memenuhi unsur pasal 480 KUHP karena dia menggadaikan barang hasil kejahatan. Padahal dia tidak mengetahui sama sekali kalau motor itu adalah motor hasil curian. Yang dia tahu dititipkan karena dia meminjamkan uang 1 juta. Kemudian akhirnya dia ditangkap karena yang punya motor mengetahui itu adalah motornya, dia dianggap sebagai penadah, masuk kategori unsur penadahan pasal 40 KUHP. Kemudian secara formil sudah terpenuhi unsur-unsurnya, unsur pasalnya, dan secara material perbuatannya jelas dia melakukan tindakan-tindakan menggadaikan motor hasil curian, hasil kejahatan, sehingga diproses secara pidana dan kami menyatakan berkas perkara lengkap. Tahap 2 dilaksanakan, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada kejaksaan. Nah, pada saat tahap 2 tersebut, tugas jaksa selaku pemegang ajas dominus litus harus punya upaya bagaimana menganalisis dengan cermat, melaksanakan kegiatan secara humanis, bahwa hukum itu ada untuk bisa melindungi masyarakat, bukan untuk menjadi masyarakat tercederai oleh keadilan. Kemudian lakukan upaya dengan melaksanakan kegiatan memprofil pelaku pidana. Di dalam ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor 20 Tahun 2021 disebutkan bahwa ada 4 syarat untuk bisa dilakukan kegiatan penghentian penuntutan sesuai dengan ajas dominus litus yang diberikan oleh kejaksaan. Yang pertama adalah pelaku tindak pidana bukan seorang residivis. Kemudian yang kedua, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian yang ketiga, korban memaafkan dan hak-hak korban dipulihkan. Dan keempat, masyarakat merespon positif. Alhamdulillah setelah di profile pelaku tersebut memang orang tersebut orang baik dan kami tidak berhenti dengan memperoleh pelaku dari riwayatnya, tetapi kita upayakan dengan mengetahui ke lingkungannya. Kami tanyakan kepada tetangganya, kemudian kepada RT RW setempat, kemudian ke pemuka agama. Orang ini orang yang selalu beramal soleh, artinya dia menjadi marbot pengurus masjid, tidak pernah disuruh membersihkan musola, dia dengan kesadarannya sendiri membantu orang lain pun dia selalu dengan tangan ringan, tidak pernah memilih-milih membantu siapapun karena dia merasa hidup di jalanan dan bermasyarakat dengan orang di sekitarnya. Jadi artinya kesimpulannya orang ini baik-baik saja, cuma secara formil ada aturan hukum yang dilanggar dan secara material ada perbuatan yang dilakukannya yang unsur tindak pidana memenuhi pasal 480 KUHP. Maka kemudian jaksanya mengajukan permohonan untuk diajukan kegiatan penghentian penuntutan dengan menerapkan keadilan restoratif. Artinya, secara formil dan material sudah terpenuhi, tetapi jaksa mengupayakan untuk tidak melanjutkan ke pengadilan, tetapi menghentikan kegiatan penuntutannya. Kebetulan, alhamdulillah, waktu saya jadi kepala kejaksaan di Jawa Timur, pimpinan memberikan kewenangan kepada kami selaku Kajati untuk secara mandiri menentukan apakah bisa diterima atau tidak permohonan restoratif justice-nya. Dan itu menjadi percontohan Indonesia untuk Jawa Timur. Kami tentu dengan kewenangan itu kami harus lebih hati-hati secara humanis bagaimana kami bersikap untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa memenuhi unsur dari ketentuan dari Perda 16 tahun 2020 tersebut. Kemudian diproses, mereka ekspos di hadapan kami dan ketika kami laksanakan kegiatan tersebut sudah terpenuhinya bahwa ini bisa dilaksanakan, diterima permohonan izinnya, maka kemudian dibebaskan tersangka tersebut, dijemput dari tahanan, dilepaskan rompinya, dilepaskan borgolnya, dan dia kembali hidup dengan masyarakat dan keluarganya. Dan satu hal lagi, karena restoratif justice adalah memulihkan kembali pada keadaan semula, maka kemudian yang punya motor pun tadi kita lihat tayangan video sudah bergaul akrab lagi dengan yang menggelapkan atau menggadaikan motornya karena tahu bahwa dia bukan orang yang mencuri atau hanya kebutuhan yang mendesak untuk menyokong anaknya karena dia merasa punya hak terhadap motor tersebut, padahal itu keliru karena hasil curian. Jadi semua dipulihkan, masyarakat kemudian bergaul lagi, tetangganya juga kan sama-sama. Nah, satu hal lagi kami di Kejaksaan harus berupaya untuk bisa memulihkan keadaan dengan mengupayakan hal yang lebih baik ke depan. Artinya teman-teman dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak berupaya untuk meminta CSR dari PT
Pelindo untuk agar membantu yang bersangkutan. Jadi sekarang yang bersangkutan tidak lagi ngamen, tetapi dia dibangunkan warung di depan di halaman rumahnya. Jadi sesuatu yang baik pasti akan berakibat baik. Ini sekali lagi adik-adik kalau nanti jadi jaksa, jadi hakim atau jadi aparat pendukung yang lainnya, tolong mari kita kembali kepada menegakkan keadilan dengan menerapkan hati nurani. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dengan harapan tentu jadi apapun ada di nanti tentu kamu menjadi aparat penegak hukum agar betul-betul bisa mengedepankan hati nurani agar bisa mendapatkan keberkahan bagi kita semuanya, terutama untuk orang tua yang menyekolahkan kita, kemudian juga untuk semua masyarakat yang menjadi kebanggaan kita dan juga tentu untuk kampus yang kita cintai. Kepak saya burung Garuda terbang tinggi menembus angkasa. Sebuah ucapan adalah doa, semoga Fakultas Hukum Hasanuddin semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus sekali lagi untuk pemaparan yang sangat komprehensif oleh Prof. Mia Amiati. Jadi izin Prof, sebelum saya menjadi dosen di Fakultas Hukum ini, saya sebelumnya 7 tahun di banking juga Prof. Cuman belum sempat jadi komisaris, sudah resign. Tapi mungkin setelah duduk bersebelahan ini, kalau orang Makassar bilang racik-raciknya, kena cipratannya juga bisa nanti jadi komisaris kalau pensiun juga Prof. Amin, baik. Sebentar saya sharing karena saya jadi komisaris dengan background jaksa. Jadi ketika semua direksi ya, semua masing-masing direktorat kan setiap minggu tuh ada rapat mengevaluasi kegiatan mereka dan kita harus memberikan masukan atau mengevaluasi dan pasti dengan knowledge jaksa saya baru sadar kok kayak jaksa nanya sampai Pak Komud ngenyalek saya, Bu, bukan jaksa ini. Jadi kami tentu ketika mereka punya program pasti akan saya tanyakan bagaimana mitigasi resiko ketika memang target tidak bisa tercapai atau ketika memang sudah ada acuan yang kita laksanakan ada nggak aturan hukum atau payung hukum yang bisa kita terapkan. Jadi itulah kelebihan analogi dari jaksa pasti ya karena sensinya itu luar biasa. Ya, terima kasih Prof. Betul sekali Prof. Baik, selanjutnya izin Prof kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, untuk sesi pertama saya buka kepada 3 penanya. Baik, 1, 2 dan cewek 1. Nama, angkatan dan langsung poin pertanyaannya ya. Jangan jadi narasumber baru lagi. Itu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya atas nama Fadilus Saputra, Angkatan 2023. Pertanyaan saya ini kan kita membahas mengenai mekanisme atau manajemen di dalam kejaksaan. Saya menjadi pertanyaan Ibu, bagaimana mengenai transparansi terhadap perekrutan ataupun peningkatan kinerja dari talenta-talenta yang ada di kejaksaan Ibu. Dan kemudian bagaimana mengenai hubungan yang kita maksud mengenai hubungan eksternal tadi, bagaimana dapat dijalankan jika kita melihat pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu menjelaskan mengenai kewenangan penyidik yang dijelaskan bahwa Polri secara tidak langsung itu besar sekali kewenangannya dibanding lembaga-lembaga penegak hukum yang lain. Menjadi pertanyaan Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut? Kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yang cowok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Buli. Izin saya dari fakultas sebelah dari FISIP. Untuk ikut kuliah di sini terkait dengan kuliah hari ini, saya dari program Magister Administrasi Publik. Izin Prof, saya tertarik terkait dengan topik hari ini membahas tentang manajemen talenta. Yang saya tanyakan adalah secara teknis yang Prof pernah alami sebagai pimpinan dalam kejaksaan itu bagaimana Prof dalam memperlakukan manajemen talenta di dalam kejaksaan yang pernah Ibu pimpin, mengingat para ASN atau kejaksaan yang ada dalam satu organisasi itu tidak memiliki pola persepsi yang sama. Nah, di sini adakah
mekanisme asesmen untuk ASN kejaksaan untuk bisa menumbuhkan pola organisasi yang bekerja untuk menimbulkan layanan humanis itu? Atau seperti apa budaya organisasi yang Prof tumbuhkan untuk bisa menghasilkan perilaku kejaksaan yang bersifat humanis? Terima kasih. Selanjutnya yang cewek tadi jilbab satu. Perkenalkan, nama saya Nitra Anggun Rahmadani dari Angkatan 2024. Pertanyaan saya, Bu, AI adalah salah satu hal yang mendorong perkembangan inovasi. Bagaimana pandangan Ibu terhadap ketiadaan regulasi khusus yang mengatur tanggung jawab atas penyalahgunaan AI, mengingat hal tersebut berpotensi menciptakan celah hukum dan menghambat kepastian serta keadilan dalam sistem hukum pidana kita, seperti maraknya kasus Ghibli? Apakah hal tersebut melanggar hak cipta seniman? Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin izin Prof, silakan mungkin sudah. Ya, 3 dulu Prof. Terima kasih pada yang pertama, Ade Failus 2023 ya, angkatan 23, yang menanyakan bagaimana mengenai transparansi di kejaksaan dan juga kaitan dengan hubungan eksternal. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan rancangan KUHP yang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada kepolisian. Yang pertama tentu untuk mengenai transparansi yang berkaitan dengan manajemen talenta di sini. Yang berkaitan dengan manajemen talenta, tentu mungkin adik-adik perlu mengetahui di dalam setiap tahapan di kejaksaan ketika promosi jabatan akan diterapkan ada suatu bagaimana mekanismenya, tentu selain penilaian dari catatan prestasi yang ada, tentu juga bagaimana pimpinan bisa melihat seperti contoh untuk jabatan utama pratama, seperti kami akan melaksanakan kegiatan promosi menduduki jabatan eselon 2 di lingkungan Kejaksaan Tinggi tipe A. Karena hanya ada 7 kejati, maka ada persyaratan yang harus kita lalui selain dari prestasi yang sudah kita peroleh. Kemudian ada juga mekanisme assessment. Jadi ada assessment khusus dan itu asesmennya terbuka. Artinya bukan orang dalam yang menguji, tetapi dari komisi ASN, dari kemudian dari komisi kejaksaan, kemudian dari beberapa instansi yang terkait, yang dari Intas juga ada, kemudian tapi ketuanya adalah salah satu pimpinan kejaksaan, Ketua Wakil Jaksa Agung. Saya sendiri mengalaminya ketika itu dan kami secara terbuka tes dengan bagaimana manajemen talenta diterapkan untuk bisa menilai sesuatu yang betul-betul bisa bernilai dari yang memilih yang terbaik di antara yang baik. Artinya betul-betul steknya sangat ketat dan ada kuantum yang mengelola dari mulai psikotes, wawancara sampai kegiatan yang lainnya. Itu murni dilaksanakan oleh pihak ketiga. Kemudian baru pada saat terakhir kami yang terseleksi harus melaksanakan kegiatan memaparkan terhadap program kerja yang akan dilaksanakan ketika akan duduk di situ. Dan itu masuk ke ruang yang lebih terbuka lagi, bisa ditonton di seluruh Indonesia melalui kanal yang sudah ada di Kejaksaan Agung sehingga betul-betul open bidding ya, terbuka sekali. Jadi itulah hasil seleksi yang terbaik di antara yang paling baik diberinya. Alhamdulillah karena kebetulan saya ikut saat itu tahun 2021 kalau nggak salah 22 ya 2019 ikut tes tersebut masih COVID. Kemudian diseleksi Alhamdulillah bisa dapat kebetulan sekali Allah memberikan kemudahan dapat peringkat pertama sehingga saya diberikan kesempatan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dan adik-adik perlu tahu bahwa saya Kajati ke-34 dan dari 1 sampai 33 adalah laki-laki. Jadi itu mendobrak
aturan bahwa di Jatim harus laki-laki, tidak demikian. Alhamdulillah untuk perempuan-perempuan hebat di hadapan saya, mari kita bersama-sama bersaing dengan laki-laki karena kita memiliki kemampuan yang sama ketika kita bisa betul-betul memanfaatkan kemampuan tersebut, mengasah kemampuan tersebut dengan baik. Kemudian saya berakhir pada tanggal 1 April karena masih usia 60 tahun dan pengganti saya kembali laki-laki. Sayang sekali tidak ada generasi penerus, mudah-mudahan ke depan ada lagi laki-laki perempuan-perempuan hebat yang lain dari Unhas ini yang akan bisa duduk sebagai kepala Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur. Itu contoh perekrutan bagaimana mengenai transparansi yang berkaitan dengan pengaturan manajemen talenta. Kemudian bagaimana hubungannya dengan bagian yang eksternal. Tentu yang eksternal juga ada penilaian eksternal karena selain ada komisi kejaksaan juga banyak sekali dalam tanda kutip yang akan memberikan penilaian terhadap kejaksaan. Sekarang lagi zaman award itu ya. Di Jatim juga banyak sekali award yang kami terima, tapi itu tidak sekedar hanya sesuatu yang menjadikan kesempatan untuk bisa jadi promosi, tidak demikian karena dilihat kembali kepada kapabilitasnya, termasuk kapabilitas dinamis, apakah mampu mengelola dengan dinamis semua lingkungan kinerja dengan memiliki talenta yang ada. Ini kaitannya dengan tadi eh, Uli ya dari FISIP bagaimana dengan adanya berbeda kepala, berbeda kebiasaan, berbeda kearifan lokal dari 39 kejaksaan negeri yang ada di lingkungan kami saat itu, tentu bagaimana kita terapkan manajemen talenta ini dan eh, tipe kepemimpinan. Nanti adik-adik akan belajar dari kepemimpinan, tentu teori itu akan sangat berbeda dengan praktek di lapangan. Dan menurut saya secara pribadi yang paling cocok adalah dengan berupaya dengan mengadopsi sikap dan yang transformasional. Itu karena sudah mencakup semuanya. Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari mereka yang melaksanakan. Seperti contoh di tempat kami ada salah satu jaksa yang bermasalah, tentu kita tidak bisa menjudge dia sebagai sesuatu yang buruk atau jahat atau salah, tetapi kita menjadi bagian dari dia itu. Kenapa sih dia begitu? Kita memposisikan, saya sudah kemudian memposisikan ketika saya seperti dia seperti apa. Ternyata, namun dengan catatan proses secara aturan internal di lingkungan kami tetap diterapkan. Ada proses penjatuhan hukuman disiplin dengan bidang pengawasan. Dilakukan prosesnya, tetapi tidak dijudge bahwa dia sebagai sesuatu yang salah. Tapi kita bangkitkan kembali bagaimana sih dia bisa kembali baik, bagaimana dia bisa kita ingatkan, namun tidak berarti membela atau menghapus semua kesalahannya. Dan saya juga sangat terbuka dengan media. Alhamdulillah media di Jawa Timur kami sampai saat ini masih berkomunikasi dengan sangat baik. Ketika ada suatu hal, saya tidak pernah melindungi dengan menyembunyikan dari media ketika ada sesuatu yang miss atau keliru atau tidak sesuai dengan aturan. Akan kami kemukakan, tapi dengan catatan bahwa akan dilakukan kegiatan bagaimana kami membina yang bersangkutan, bukan membinasakan. Artinya menerapkan teori yang sifat benar dan transformasional. Mungkin bisa di searching di Google apa sih transformasi, itu betul-betul lengkap. Bagaimana kita bisa memberikan dorongan, bagaimana kita bisa memotivasi, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari yang jadi masalah, kemudian memberikan contoh dan juga menjadi role model bagi mereka. Saya tidak akan bisa bertindak apapun ketika saya sendiri keliru, saya sendiri tidak melakukan apa yang seharusnya kita dilaksanakan. Jadi contoh ketika saya jadi Kajati di Rio, saat itu mungkin mohon maaf di sana kan kebiasaannya lebih santai dibandingkan di Jawa ya. Kita di Jawa kan ngejar-ngejar bis aja harus sergap ya ke bagian tempat duduk. Nah kalau di sana kan santai sekali. Pertama kali saya masuk tuh saya tunggu ajudan udah jam setengah 8 kok belum datang karena saya belum tahu jalan. Jadi saya hanya panggil taksi dan saya nggak berani nyetir sendiri karena nggak tahu jalannya ke kantor. Sampai di kantor saya tunggu-tunggu ternyata ajudan baru datang setengah 9. Ternyata apa adik-adik? Dia yang Ibu, kenapa sih pagi amat berangkatnya? Jadi bukan saya yang marah, tapi dia yang marah. Itu beda budaya, beda. Hanya saya pelan-pelan saya sampaikan bahwa ketika kita bangun sudah pagi di rumah, sudah lebih awal mencari rezeki, pasti akan kemudahan akan segera kita peroleh dan tidak akan pernah tertukar. Akhirnya lama-lama bisa kita ubah mindsetnya dan kebiasaan-kebiasaan baru. Ketika orang-orang sudah berada di zona nyaman, tentu kita harus jangan egois
untuk bisa membuka hati mereka dengan cara yang terbaik, yaitu dengan melakukan pendekatan, kemudian jadi bagian dari mereka, menjadi contoh atau menjadi role model, sehingga semuanya akhirnya bisa terjalan dengan sangat baik. Jadi yang jelas kita punya upaya menjadikan sesuatu yang baik untuk kebaikan. Itu sekaligus menyampaikan jawab tadi yang berkaitan dengan yang nomor dua. Untuk yang nomor tiga berkaitan dengan hal yang kaitan AI. Emang belum ada aturan hukum yang mengaturnya, tetapi selama ini ketika memenuhi unsur secara formil dari materi perbuatan yang ada dengan undang-undang ITE, tentu kami selaku jaksa penuntut umum akan mengaitkannya dengan ITE. Tetapi secara formil yang mengatur AI sendiri belum ada ya, Adik. Jadi artinya tetap kita berupaya melakukan terobosan-terobosan bagaimana hukum itu bisa menjadi berfungsi dengan baik, bisa tidak hanya sekedar sesuatu yang menjudge atau aturan yang dijadikan adanya perbuatan yang melanggar kemudian adanya pemidanaan, tetap ada ajas kemanfaatan di aturan tersebut sehingga bisa diterapkan sebaik mungkin ketika memang ada hal yang terkait dengan setidak-tidaknya bisa memenuhi unsur dari undang-undang ITE tersebut. Jadi memang secara formil saat ini pemerintah belum menerbitkan yang khusus terkait dengan AI tersebut. Itu mungkin tiga pertanyaan saya jawab sekaligus, Pak. Baik, terima kasih, Prof. Izin masih memungkinkan untuk kita buka satu sesi lagi? Baik. Untuk selanjutnya, saya buka sesi kedua untuk penanya. Sebagai stimulus, saya sampaikan bahwasanya untuk penanya pada sesi ini, sesi 1 dan 2 itu akan ada buku hukum kesehatan yang akan diserahkan oleh Prof. Mia setelah sesi tanya jawab ini berakhir. Ada lagi yang mau bertanya? 1 sana, 2, 3. Masih ada. Masih ada. Baik, jadi kemungkinan masih ada 6 pertanyaan lagi. Tadi 1, di mana tadi? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ya, sebutkan nama, angkatan, dan langsung poin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dari Angkatan 2024. Kebetulan Prof tadi sempat mention tentang keadaan restoratif. Nah, setelah saya baca-baca Prof, ternyata belum ada patokan resmi mengenai besaran ganti rugi yang akan dilakukan dalam proses keadilan restoratif itu. Nah, jika kita membandingkan dengan salah satu negara yang telah melakukan restoratif justice, yaitu Belanda, Belanda menetapkan satu konsep patokan untuk melakukan ganti rugi, yaitu berdasar kepada berapa penghasilan harian si pelaku. Nah, pertanyaan saya, Prof sebagai praktisi dan akademisi di bidang hukum, bagaimana pendapat Prof tentang ketiadaan konsep eh, ketiadaan patokan ganti rugi dalam keadaan restoratif di Indonesia ini? Segitu saya, Prof. Oke. Yang di depan dulu, yang jilbab bisa aja dulu. Yang jilbab, tadi jilbab. Yang jilbab, yang depan itu, jilbab. Ya. Tadi Fauzan. Fauzan yang cowok. Izin Ibu, perkenalkan nama saya Amanda Yusoleha dari Angkatan 2024. Pertanyaan saya itu berupa bagaimana bentuk kolaborasi strategis dalam rangka memperkuat bagaimana bentuk kolaborasi strategis ideal antara kejaksaan dan institusi pendidikan tinggi seperti universitas dalam rangka memperkuat ekosistem pengembangan talenta di bidang hukum, khususnya dalam hal riset, pelatihan, dan pengembangan kapasitas yang relevan dengan kebutuhan praktis di lapangan dan dinamika perkembangan hukum kontemporer. Yang dimana Ibu, saya juga meminta bagaimana untuk generasi muda yang bercita-cita berkarir di bidang hukum dan penegakan hukum, minta nasihat dan rekomendasi apa yang Ibu berikan agar mereka dapat menjadi talenta yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga inovatif, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan cepat. Terima kasih. Nama tadi namanya? Amanda Ayu Soleha, Ibu. Pak. Amanda ya? Iya. Yang di atas tadi yang cowok.
Ada cewek juga tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nama saya Muhammad Alikan dari angkatan 2024. Izin Prof bertanya. Yang pertama, bagaimana seandainya kami sebagai calon nanti atau teman-teman di sini sebagai calon jaksa masuk ke dalam lingkungan jaksa di mana masih ada resistensi dari pegawainya yang masih terpaku dengan kebiasaan lama, sedangkan kami orang-orang baru yang baru masuk di dalam suatu organisasi, mungkin dalam kejaksaan. Yang kedua, ini berkaitan dengan manajemen talenta. Manajemen talenta yang dinamis pasti menuntut fleksibilitas, sedangkan lingkungan kejaksaan adalah sebuah institusi publik yang kebiasaannya itu mengikuti struktur birokrasi yang statis. Bagaimana kiat atau strategi dari Prof untuk mengatasi hambatan ini, baik entah itu berkaitan dengan anggaran ataupun regulasi. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Ada tadi satu di situ, Cang. Yang sebelah kanan. Yang mana tadi? Yang cewek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, saya dari Angkatan 2024. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Tentu kita sama bahwa seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kejahatan juga muncul dari berbagai aspek. Salah satunya adalah kejahatan siber, berupa penipuan online. Dari kepolisian, tantangan penegakannya adalah sulitnya menemukan pelaku dan mengumpulkan barang bukti. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya ingin bertanya, Prof, apakah ada badan khusus di Kejaksaan yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap kejahatan siber? Jika ada, bagaimana mereka melakukan penyelidikan tersebut? Dan jika tidak ada, bagaimana pula mereka melakukan penyelidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang tadi di sini, siapa yang tadi bertanya? Yang di sana di atas, yang satu. Sama ada cewek tadi. Mana tadi yang cewek? Ya, di sana. Cik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Nurul Aziza dari Angkatan 2024. Terima kasih kepada Prof atas materi yang inspiratif yang sangat menarik untuk dipaparkan tadi. Jadi saya tertarik dengan penjelasan Prof terkait pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang inovatif dan berkelanjutan di sektor publik. Jadi pertanyaan saya, Prof, apakah langkah awal yang sebaiknya dilakukan oleh mahasiswa hukum agar dapat mempersiapkan diri menjadi talenta unggul, khususnya jika ingin berkarir di institusi seperti kejaksaan? Terima kasih. Oke, yang terakhir yang cowok tadi. Apa? Oke, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan nama saya Nisa Zalsabila, Angkatan 23. Dalam hal ini pertanyaan saya, itu saya tertarik dengan konteks manajemen talentanya di kejaksaan. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana cara memilah antara talenta yang berprestasi teknis yang dalam hal ini tuh biasanya orang-orang yang unggul dalam keterampilan hukum, misalnya penanganan perkara, membuat dakwaan ataupun riset-riset yuridis, dan juga talenta yang berpotensi kepemimpinan seperti individu yang mungkin belum terlalu menonjol secara teknis, tapi mereka punya karakter pemimpin seperti kemampuan komunikasi, juga daya pengaruhnya itu besar. Karena kita tahu dalam hal manajemen talenta itu biasanya cenderung menilai talenta hanya berdasarkan prestasi teknis, padahal pemimpin masa depan itu juga butuh soft skills seperti itu, Prof. Terus pertanyaan kedua, apakah ada risiko politisasi dalam seleksi talenta tersebut? Karena kita juga tahu
ada risiko bahwa proses seleksi talenta bisa dimanfaatkan secara personal. Misalnya yang dipilih itu justru orang-orang terdekat pimpinan, bukan berdasarkan objektivitas kinerjanya. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin Prof, kurang lebih ada sekitar 6 pertanyaan. Saya persilahkan untuk dijawab mungkin Prof. Terima kasih pada adik-adik semua yang sudah sangat antusias memberikan pertanyaan. Yang pertama tadi berkaitan dengan Ade Fauzan ya, belum ada besaran ganti rugi ketika berkaitan dengan masalah penerapan restoratif justice. Ketika kita bandingkan dengan Belanda, ada tolak ukur pengukurannya diukur dari kemampuan secara finansial dari penghasilan yang bersangkutan. Nah, saya ingin sedikit memberikan pencerahan pada adik semua bahwa restoratif justice yang diadopsi oleh kejaksaan dan maka kegiatan melaksanakan bagaimana kejaksaan mempunyai ajas dominus litis untuk bisa apakah suatu perkara layak atau tidak diteruskan ke pengadilan. Pertama adalah dikaitkan dengan apa menjadi ajas-ajas yang tertuang dalam Pancasila. Karena dasar hukum pidana negara Indonesia berdasarkan Pancasila, maka salah satu butir dari Pancasila adalah berupaya mencari upaya untuk bisa mencapai mufakat yang bisa memperoleh keadilan. Tapi yang pertama syarat dari pasal Perja nomor 15 tahun 20 oleh Pak Jaksa Agung disebutkan bahwa yang pertama adalah pelaku bukan seorang residivis. Artinya dia baru pertama melakukan tindak pidana dan kemudian ketika dia residivis otomatis drop, tidak bisa diterapkan RJ-nya karena dia sebagai residivis. Jadi artinya ada efek jera yang diterapkan dengan RJ tersebut. Jadi adik-adik dengan diterapkannya RJ tersebut bukan berarti kami memberikan ruang pengampunan bagi para pelaku tindak pidana, tetapi justru efek jerahnya berat karena ketika dia jadi residivis otomatis tidak akan bisa berlaku. Kemudian yang kedua, ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun. Artinya rasa keadilan itu bisa diwujudkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana. Kemudian yang ketiga, tadi hak-hak korban dipulihkan dengan cara dilakukan upaya dimediasi, dilakukan cara pendekatan agar bisa mencapai mufakat. Ini berkaitan dengan musyawarah untuk mufakat. Dan keempat, masyarakat merespon positif. Jadi tidak ada patokan nilai nominal terhadap penggantian. Artinya hak korban dipulihkan, misalnya mencuri handphone dikembalikan, dia tidak ada kerugian apapun, tapi haknya dipulihkan. Atau ketika misalnya ada peristiwa pidana memenuhi pasal 359 karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Nah itu tentu nyawa tidak bisa dinilai dengan uang, tapi karena ada keinginan dari yang bersangkutan untuk bisa memohon maaf dan biasanya orangnya juga menyatakan bahwa ini sudah takdir, sudah dipanggil oleh yang kehendak yang kuasa dengan cara kecelakaan seperti itu misalnya, maka biasanya tidak ada patokan uang yang jadi penggantinya. Jadi artinya kembali kepada falsafah yang ada dalam hukum bangsa Indonesia itu bagaimana merestorasi keadaan, mengembalikan pulih kembali ke semula seperti sebelum terjadinya peristiwa pidana dengan falsafah Pancasila yaitu. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk kombinasi kinerja dalam hal riset, pelatihan-pelatihan berkaitan dengan koordinasi yang sinergis antara kejaksaan dengan kampus atau universitas. Di sini adik-adik saya bangga sekali karena yang paling hidup pusat kajian kejaksaan yang ada di seluruh kampus Indonesia hanya di Unhas yang paling aktif. Kami sendiri di Unair memiliki tetapi tidak seaktif yang ada di Unhas dengan produk-produk unggulan dari beberapa yang bisa menjadi pendorong kinerja kami dan juga menjadi bisa menginformasikan hasil kinerja kejaksaan yang sudah diteliti oleh Pak Dekan beserta timnya sehingga akan mempunyai manfaat yang luar biasa bagi institusi. Jadi yang pertama adalah tadi membangun ruang lingkup dengan cara membangun pusat kajian kejaksaan. Kemudian yang kedua tentu ada kebijakan pimpinan menyekolahkan dengan biaya dari dinas di beberapa kampus dan khusus untuk Unhas selalu setiap tahun ada 10 mahasiswa yang didaftarkan oleh dinas kejaksaan di Unhas. Di instansi di universitas lain belum tentu ada.
beliau pimpinan-pimpinan kami lebih memilih UNAS karena mungkin karena merasakan hasil yang bisa diperoleh dari lulusan UNAS, bisa berprestasi, bisa punya kemampuan manajemen talenta ataupun dari bagian teknis yang bisa diadopsi dalam praktek sehari-hari. Nah, itu jadi adanya koordinasi yang sinergis, tentu ada kajian kejaksaan dan juga menyekolahkan bagian dari aparat kejaksaan di kampus ini. Kemudian untuk yang berikutnya Muhammad Tarikan ya Pak. Andainya seandainya calon jaksa untuk bisa menentukan sikap atau mempersiapkan diri karena dianggap masih ada resistensi kebiasaan-kebiasaan lama. Adik-adik jangan khawatir. Ya. Ini Pak Wakajati di sini. Selamat datang Pak Waka. Jadi kembali tadi di sini adik-adik tidak perlu khawatir sepanjang periode Jaksa Agung saat ini, Bapak Esa Burhanuddin, beliau mempunyai sikap yang sangat terbuka. Artinya semua aturan diterapkan memilih yang terbaik dari yang paling baik, tidak ada yang ujuk-ujuk tanpa prestasi sudah duduk dalam suatu jabatan tertentu. Saya sendiri mengalaminya pada saat saya masih jadi pegawai di kejaksaan. Pangkat saya 4B sampai 13 tahun. Kenapa bisa begitu? Karena saya mentok di jabatan eselon 3. Ketika kita akan naik ke eselon 4, harus pangkatnya 4C. Tapi karena kebetulan minoritas perempuan di kejaksaan sangat masih agak dulu masih agak stereotip gender. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian kesempatan tuh kalau ya gitu kalau tidak ada kesempatan ya istilahnya mungkin karena perempuan lebih laki-laki lebih panjang langkahnya daripada perempuan. Nah, itu masih ada zaman dulu. Saya alhamdulillah nggak ada. Jadi kalau normal jabat pangkat itu kan 4 tahun, tapi saya sampai 13 tahun di pangkat 4C. Tapi 4B karena nggak bisa naik ke eselon 2. Alhamdulillah orang berikan kesempatan eselon 2 sehingga bisa naik ke 4C. Jadi artinya itu zaman dulu ada dan saya sendiri mengalaminya karena mungkin ada sesuatu yang memang tadi adik sampaikan ada sifatnya yang memang berada di zona yang sudah tidak bisa dirubah. Mereka sudah punya kebiasaan yang memang ada lingkungannya, ada yang dinamis menurut kepentingannya sendiri, kepentingan kelompoknya, bukan dinamis untuk institusi. Jadi artinya alhamdulillah sejak Pak Burhanuddin semua sudah tidak ada lagi, semua siapapun tidak perlu dia sebagai si A, si B, si C, tapi prestasi yang dilihat, kinerja yang dilihat, dan juga kesempatan diberikan yang sama kepada itu yang bersangkutan. Sebagai contoh, kemarin kami kehilangan salah satu putri terbaik di kejaksaan, tenaga tata usaha, bukan jaksa, dia sebagai penerjemah di lingkungan kejaksaan, kemudian oleh Pak Jaksa Agung disekolahkan di Australia, tapi beliau wafat di Australia ketika melaksanakan kegiatan pendidikan beasiswa dari kejaksaan. Itu meskipun hanya sebagai TU, tetapi karena sudah memberikan kinerja yang luar biasa, sudah berprestasi dengan baik, bagaimana dia berkinerja selama di kejaksaan, penghargaannya sangat luar biasa pimpinan. Jadi artinya bahwa kita tidak bisa melihat si A, si B, dia jaksa atau bukan jaksa, tapi selama dia prestasi tentu akan ada penilaian yang luar biasa. Dan juga manajemen talenta di sini diterapkan istilah kami tidak ada lagi the right man on the left list yang dilanggar. Semua dilaksanakan. Ketika seseorang punya kemampuan terbaik, tentu akan ditempatkan di tempat yang terbaik sesuai dengan kapasitasnya. Artinya tidak ada lagi yang keahliannya di bidang intel, kemudian dia malah tidak jadi as intel, tapi jadi asbin, tentu akan berbeda. Tetapi untuk kejaksaan, ketika akan menjadi pimpinan tertinggi di level tataran yang sesuai dengan jenjang karir jadi kepala kejaksaan tinggi, semuanya harus sudah pernah duduk di semua bidang. Artinya semua bidang dikuasai ketika dia menjadi jabatan kepala kejaksaan tinggi. Jadi manajemen talentanya sangat luar biasa dan ini juga kaitannya dengan bagaimana tadi
mengenai dengan manajemen talenta yang dinamis yang fleksibilitas itu kan tidak ada di kejaksaan menurut Ade tadi karena terkait dengan aturan-aturan yang secara regulasi mengaturnya. Tidak membatasi demikian. Artinya secara kemampuan teknis tentu ada dan juga jenjang-jenjang diklat teknis sudah ada dan sebelum melakukan dengan acara evaluasi dan setelah selesai diklat di kejaksaan itu ada monitoring adik-adik. Jadi kita ditempatkan di seluruh Indonesia dikembalikan pada tempatnya semula ketika setelah selesai diklat akan ada monitoring dalam evaluasi di sepanjang tahunnya. Jadi biasanya ada evaluasi di akhir tahun apakah yang bersangkutan setelah selesai melaksanakan kegiatan diklat kembali ke tupoksinya dalam satuan kerja masing-masing ada peningkatan atau tidak. Nah itu ada penilaiannya. Jadi ada bagaimana diklat dilaksanakan tidak akan menjadi sia-sia. Artinya semua sudah terencana dengan baik, sudah terprogram dengan baik dan tidak usah khawatir. Yang penting kita mempersiapkan diri dengan baik bahwa kita akan menjadi bagian dari aparat penegak hukum yang handal, yang humble, yang betul-betul bisa menerapkan semua aturan dan tentu harus bagaimana mencoba untuk bisa memperkaya diri dengan memberikan wawasan yang luas. Artinya sekali lagi pada kesempatan ini saya ingatkan, saya pernah menulis bahwa membaca adalah jendela dunia, membaca buku itu mungkin bisa silakan bisa dibuka website resmi saya. Di situ banyak tulisan-tulisan saya hal-hal yang sering sepele tetapi bisa bermanfaat. Ketika Hari Buku Sedunia saya mencoba menulis tentang bagaimana membaca itu memberikan refleksi yang luar biasa bagi kita semua. Jadi adik-adik jangan malas membaca, tetap bisa membaca dimanapun kapanpun ya. Upayakan sampai setelah ini kami semua ini masih belajar adik-adik Prof Hamzah yang sudah luar biasa ada bidang tetap dia masih banyak memperkaya hasanahnya dengan membaca buku kemudian melahirkan buku dan semuanya itu ketika kita berusaha untuk bisa membiasakan yang baik tentu akan ada sesuatu yang manfaat bagi kita semua. Dan itu sekalian tadi menjawab pertanyaan bagaimana persiapan untuk menjadi anggota atau bagian dari Korps Adiaksa. Tentu yang pertama harus ikut tes ya adik-adik. Ini tesnya CAT ini semua instansi sama model tesnya dan juga adik-adik punya kesempatan dengan memperkaya kemampuan. Sekarang semua bimbel sudah buka diklat CAT atau bimbel CAT. Ini karena ratingnya semakin sini semakin tinggi karena anak-anak semakin pintar. Dulu hanya 400-an, sekarang sampai 500 di atas 500 karena semua sudah berupaya untuk bisa menjadi yang paling unggul dengan berlatih bimbel di kategori khusus untuk CAT. Itu yang saya evaluasi dari kenapa selama saya menjadi Kajati mengevaluasi nilai dari setiap tahun peringkat dari anak-anak ini semakin meningkat karena rupanya mereka sudah membiasakan dengan sekolah atau diklat dengan bimbel CAT. Kemudian yang kedua mencoba mengetahui bagaimana sih struktur yang ada di kejaksaan. Artinya tak kenal maka tak sayang. Biasanya dalam setiap kesempatan untuk setelah lulus dalam kapasitas tahapan pertama ada wawancara. Dari wawancara itu kita akan ditanya bagaimana mengetahui sisi lain dari kejaksaan, termasuk tupoksinya, terus bagaimana kita bisa melihat, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berikutnya adalah melayani talenta dinamis yang fleksibel sudah tadi ya. Apa lagi Pak? Kegiatan cyber ya, berkaitan dengan kegiatan cyber. Apakah ada suatu badan khusus yang berkaitan dengan untuk menangani cyber? Adik-adik kembali ingat ketentuan dari pelaksanaan kegiatan penanganan perkara pidum, cyber di pidum ini bukan di tipikor ya, misalnya karena kewenangan kami adalah melaksanakan kegiatan penuntutan, maka yang punya kewenangan penyidikan adalah aparat kepolisian yang bisa melaksanakan kegiatan penyidikannya. Jadi untuk kami sendiri punya direktur IT yang berkaitan dengan bagaimana ketika ada masalah-masalah yang berkaitan dengan menggunakan alat-alat cyber tersebut itu digunakan untuk ketika misalnya salah satu dari kejaksaan negeri di seluruh Indonesia mempunyai hambatan dalam menangkap terpidana misalnya. Kemudian meminta bantuan kepada Kejaksaan Agung agar bisa dideteksi. Kita memiliki alat yang bisa mendeteksi sejauh mana alat itu ada berada, kemudian dalam kapasitas apa ketika kita memperoleh data awal. Artinya dibantu oleh mereka, kemudian dilaksanakan ketika titik temu sudah ada, disampaikan pada mereka untuk melakukan penangkapan. Jadi penggunaan di sini tentu
monitoring center istilah kami di Kejaksaan itu bisa memonitor tentang hal-hal yang bisa mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan penanganan perkara, termasuk ketika pelaksanaan kegiatan tindak pidana korupsi, yaitu ketika kami menjadi penyidik, buku kita bisa laksanakan. Tetapi tidak ada bagian khusus yang menangani tentang cyber. Hanya ada salah satu direktur di bidang intel yang punya kapasitas, kewenangan, dan juga alat-alat yang memiliki berkaitan dengan cyber tersebut. Kemudian pentingnya pengelolaan SDM, apakah langkah awal untuk tadi langkah awal mahasiswa sudah ya. Manajemen talenta kejaksaan, bagaimana talenta prestasinya teknis, kemudian bagaimana dengan talenta yang berkaitan dengan pemimpinan. Nah, tentu tadi saya disampaikan di awal bagaimana secara teknis kami dibekali dengan diklat-diklat teknis, dan tadi sudah disampaikan bahwa tidak cukup selesai pada saat selesai melaksanakan kegiatan diklat, tapi ada evaluasi dari badan diklat untuk bisa mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan diklat tersebut. Artinya betul-betul bisa dirasakan manfaatnya dari semua anggaran yang kita serap dalam kegiatan pendidikan tersebut. Jadi semuanya adik-adik harus mengetahui bahwa eh, perencanaan program dari diklat itu sudah terencana dengan sangat baik dan di Kejaksaan oleh ISO ya. Jadi betul-betul tidak hanya kampusnya yang modern, tetapi juga semua peralatan dan juga kurikulumnya yang sangat luar biasa di Badan Diklat Kejaksaan. Tetapi untuk masuk menjadi anggota dari Badan Diklat atau siswa Badan Diklat harus masuk dulu di Kejaksaan. Jadi artinya tidak boleh peserta dari luar, kecuali kalau ada pertukaran dari negara asing baru bisa atau kerjasama dengan instansi lain. Jadi artinya harus ASN. Nah, kemudian bagaimana mendapat teori kepemimpinannya yang saya sampaikan tadi kan, saya milih menyatakan dengan pengalaman saya sendiri adalah yang transformasional. Artinya tadi saya sampaikan bagaimana kita bisa mengembangkan visi yang jelas, kemudian bisa menginspirasi dan memotivasi semua anggota tim yang kita miliki, kemudian membangun kepercayaan karena uh, anggota kita tidak akan pernah percaya kalau pimpinannya tidak bisa dipercaya. Artinya bagaimana membangun kepercayaan agar betul-betul tim kita bisa bekerja dengan baik, mengembangkan kemampuan anggota tim tadi misalnya disekolahkan, diberikan pelatihan, kemudian dalam hal mengambil keputusan kita harus partisipatif, artinya tidak boleh egois dengan menerapkan keputusan yang diambil untuk kepentingan sendiri, tetapi lihat kepentingan tim, lihat kepentingan organisasi, lihat kepentingan dari sektor yang ada, kemudian menghargai dan mengakui prestasi. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana memotivasi teman-temannya atau anggota tim atau seluruh jajaran di kinerja agar bisa berprestasi lebih baik, tentu dengan dihargai prestasinya tersebut. Kemudian mengembangkan budaya organisasi yang positif, yaitu mengembangkan budaya positif dan mendukung inovasi dan kreativitas. Kemudian salah satu upayanya adalah kembali tadi bagaimana cara ibu, tentu saya pertama harus menjadi role model, menjadi contoh yang baik, memberikan contoh yang baik bagi anggota tim, bagi seluruh satuan kerja yang ada di lingkungan kita. Kemudian juga harus selalu mengembangkan kemampuan diri, jadi jangan pernah berhenti belajar karena setiap aspek kehidupan mungkin ada bisa merasakan sejak kita bangun tidur buka mata itu banyak pelajaran bisa kita lalui, yang bisa kita serap ketika kita menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang beda tiap harinya. Kemudian mengadaptasi dengan perubahan. Itu yang paling utama, kita harus punya inovasi-inovasi untuk menerobos apa yang penting. Nah, tadi termasuk disampaikan apakah tergantung pada aturan saja? Tidak demikian. Bagaimana ketika kita berhadapan dengan ketentuan, bagaimana kita melaksanakan kegiatan seperti tadi adanya RJ ini terobosan dari Jaksa Agung. Bagaimana mendapatkan keadilan secara humanis. Ada terobosan-terobosan yang baru yang dibuat tentu dengan tidak mengeluar dari aturan hukum. Nah, satu lagi tadi ya kewenangan penyidikan ya Pak Damkuap. Nah, itu bagaimana pendapat kami? Tentu kami juga sependapat dengan Prof. Hamzah. Beliau menulis banyak tentang kewenangan kejaksaan yang akan dikebiri itu bagaimana nantinya bisa kita laksanakan kegiatan penuntutan kalau kita tidak punya kewenangan juga dalam hal kegiatan penyidikan. Kita berhadapan dengan aturan undang-undang yang sudah mengatur bahwa berdasarkan undang tertentu kejaksaan bisa bertindak selaku penyidik. Artinya sekarang lihat bagaimana hasilnya, sejauh mana kami di kejaksaan bisa mengembalikan dan memulihkan kerugian keuangan negara, kemudian bisa memenjarakan atau menindaklanjuti semua orang yang dianggap sebagai subjek hukum yang menjadi subjek yang harus bertanggung jawab terhadap adanya peristiwa pidana
tindak pidana korupsi tersebut. Jadi artinya kinerja kejaksaan sudah kita tunjukkan bahwa ketika akan dikebiri, akan dihilangkan, dicabut hanya menangani perkara penyidikan dan kaitan dengan HAM berat itu kan sesuatu yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang sedang kita laksanakan. Sementara kita penegakan hukum yang sebagaimana bisa mengakomodir semua kepentingan tanpa adanya eh, pandang bulu atau tanpa adanya upaya hanya menegakkan hukum untuk kepentingan kelompok tertentu atau hukum hanya berlaku bagi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak ada lagi yang demikian. Ini kejaksaan yang terlahir dengan semangat yang sama, dengan pimpinan-pimpinan yang luar biasa. Karena saya sudah purna, jadi ini Pak Wakajati, para Kajari di hadapan saya, teman-teman semua yang sekarang saatnya untuk bisa menunjukkan yang terbaik sesuai dengan arahan dari pimpinan kami Bapak Jaksa Agung. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Sudah 9 pertanyaan dan semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu adik-adik semuanya dan terima kasih sekali lagi kepada Pak Dekan telah memberikan ruang dan waktu bagi saya untuk bisa menjadi bagian dari kampus Merdeka tercinta Universitas Hasanuddin. Baik, terima kasih Prof. Melati. Ya, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, kita sudah berada di penghujung eh, diskusi dan kuliah umum pada hari ini. Sebelumnya, tadi di awal saya sudah buka dengan pantun, izinkan saya Prof menutup kembali juga dengan pantun. Ke Bulukumba melihat melati, singgah sebentar membeli ragi. Terima kasih Prof Mia Amiati, jangan sungkan untuk datang lagi. Makan sukun campur selasi, sekian dan terima kasih. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas kuliah umum dari Profesor Dr. Mia Amiati SHMH CMA CSSL yang begitu luar biasa dan bermanfaat. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih juga kepada moderator keren kita Bapak Afif Muhni SHMH telah berkenan memandu jalannya kuliah umum kita dengan sangat baik. Melangkah ke agenda selanjutnya, penyerahan plakat dan piagam oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada narasumber kuliah umum Profesor Dr. Mia Amiati SHMH CMA CSSL yang sekaligus akan dirangkaikan dengan pemberian 10 buku terbaru Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada Bapak Dekan dan narasumber kita dipersilahkan untuk maju ke depan. Kepada 9 orang penanya tadi, bersiap-siap juga untuk maju ke depan, akan diberikan langsung bukunya oleh narasumber kita. Sekali lagi, untuk 9 orang penanya dipersilahkan untuk maju ke depan untuk dilakukan pemberian buku oleh langsung narasumber kita.
Dimohon untuk seluruh peserta kuliah umum untuk bisa berdiri di tempatnya masing-masing karena kita akan melakukan foto bersama. Ya, berdiri semua ya di tempat. Ayo. Ya, berdiri semua. Ya, yang samping sana berdiri dulu. Oke. Video ya. Nanti kalau Ibu Prof bilang siapa kita, semua berteriak ya. Calon penegak hukum yang berkeadilan, humanis, dan modern. Paham? Oke. Sip. Panjangannya. Kalau begitu, yang pandai aja ya. Kalau Ibu Prof bilang siapa kita, semua teriak pejuang. Setuju? Ah. Kasih kode. Ya. Hitung. Hitung. Hitung dulu. Siapa kita? Pejuang. Baik, saya persilahkan seluruh peserta kuliah umum untuk kembali duduk di kursi masing-masing. Hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula lah kuliah umum yang sangat bermanfaat ini. Atas nama fakultas, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Mia Amiati SH MH CMA CSSL selaku Komisaris Independen Bank Mandiri atas kesediaannya telah berbagi ilmu seputar pengembangan ekosistem dinamis dalam implementasi manajemen talenta untuk meningkatkan perilaku kerja inovatif dan keberlanjutan di lingkungan kejaksaan. Apresiasi kami juga kepada seluruh peserta kuliah umum yang telah hadir dan aktif berpartisipasi pada kuliah umum hari ini. Saya Maya Dwi Fani selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman bisa juga silahkan scan sertifikat untuk mendapatkan e-sertifikat.